Big Three. Dari zaman dulu, ide tentang Big Three ini selalu menarik karena mereka menunjukkan superioritas dari satu series dibandingkan series lainnya. Kayak misalnya Big Three Shonen yang isinya One Piece, Bleach, dan Naruto. Big Three sendiri bukan berarti animenya itu pasti auto bagus, enggak juga, contohnya Bleach. Tapi intinya gini, Big Three itu nggak cuma diukur dari seberapa bagusnya anime, tapi diukur sama popularitas sama seberapa berpengaruh anime itu. Jadi sekarang baraya kawan wibu akut denial sahabat Cleanson sekalian, aku mau ngebahas Big Three, terutama Big Three Isekai dan apa pengaruhnya mereka. Aku yakin kemungkinan besar kau bakal setuju sama apa yang ku sampaikan, atau mungkin bisa jadi kita punya satu pendapat yang sama. Big Three ini bakal ku ukur dari seberapa berpengaruhnya mereka ke dalam genre isekai. Jadi kalau misalnya ada anime isekai yang animasinya bagus dewa tapi nggak masuk, jangan ngambek. Dan Big Three isekai yang bakal ku sebut ini nggak berurutan, jadi ini cuma urutan random dan kapan-kapan bisa berubah sesuai sama kemauanku. Tapi intinya mereka itu adalah top 3 isekai. Pertama, ada Overlord. Alasan kenapa Overlord itu bisa masuk ke dalam top 3 isekai karena Overlord ini adalah anime yang mempopulerkan konsep villain dan game. Anime Overlord ini punya penggambaran dunia yang cukup luas, yang dimana tokoh utamanya ini punya tujuan mau mencari player lain yang bernasib sama seperti dia. Yang dimana Momoga atau tokoh utama di sini itu terjebak di dalam dunia game. Pengkarakteran Momoga atau Ainz di anime ini itu unik dan memorable banget. Anime isekai lain pada zamannya itu tujuannya mau jadi orang baik atau menyelamatkan dunia, itu doang. Sedangkan Ainz sendiri, dia itu berusaha untuk membuat namanya tersebar atau mungkin menjadi legenda. Bahkan dia pun sampai rela untuk melakukan beberapa hal yang dalam tanda kutip kejam. Intinya, Overlord itu adalah anime isekai yang bisa dibilang punya pengaruh yang cukup besar pada zamannya, bahkan sampai sekarang. Dan itu semua disebabkan karena anime ini sangat berbeda dengan anime-anime isekai lain. Selanjutnya, yang masuk ke dalam bagian Big Three isekai adalah Re:Zero. Suka nggak suka, benci atau enggak, Re:Zero itu adalah salah satu anime yang termasuk top tier, karena anime ini punya pengaruh yang besar. Ya, bisa dibilang emang layak lah untuk ada di Big Three. Re:Zero adalah anime yang mempopulerkan konsep karakter utama yang menderita sendirian, atau konsep hero nobody knows di isekai. Bukan cuma itu, tapi konsep kekuatan kembali ke masa lalu dan tidak ada yang ingat untuk anime isekai itu cukup baru pada masanya. Dan bisa dibilang ya itu cukup revolusioner karena anime isekai belum ada yang seperti itu. Kalaupun misalnya ada, sayangnya anime itu tidak sepopuler Re:Zero. Meskipun bisa kita sepakati kalau anime Re:Zero ini karakter utamanya nggak jelas tujuannya mau ngapain, tapi anime ini ngasih tahu kalau dunia isekai itu nggak seindah itu. Dan anime ini juga ngasih tahu kalau setiap tindakan itu pasti punya konsekuensinya sendiri-sendiri. Pengkarakteran Subaru yang kelihatan frustasi karena dia nggak bisa menyelesaikan masalah dan mencoba semuanya berulang kali itu cukup fresh untuk anime isekai. Intinya, penggambaran dunia isekai yang unik dan konsep kekuatan yang unik di dunia Re:Zero itu menjadi salah satu alasan kenapa Re:Zero adalah anime yang top tier. Dan yang terakhir, yang masuk ke dalam bagian dari Big Three isekai adalah anime Mushoku Tensei. Maksudnya Konosuba. Ada banyak alasan kenapa Konosuba itu bisa masuk ke dalam Big Three isekai dan menjadi salah satu anime yang revolusioner. Kalau ditanya apa isekai kesukaan mereka, kemungkinan besar mereka bakal jawab Konosuba. Konosuba sendiri adalah anime isekai yang punya tema parodi, yang dimana Kazuma di sini adalah kebalikan dari karakter isekai anime lain. Dia sering sial, punya party nggak berguna, dan bahkan dia nggak overpower sama sekali. Konosuba adalah anime isekai yang punya development karakter yang bagus dan bonding karakter yang cukup erat. Yang dimana Konosuba ini nggak cuma bergantung di MC-nya doang, tapi dia juga bergantung dengan karakter sampingannya. Buktinya sebelah mana kalau Konosuba itu nggak bergantung dari Kazuma doang? Ya, buktinya adalah Megumin. Megumin sendiri itu bisa mendapatkan cerita spin-off yang dibikin anime juga. Chemistry atau bonding dari karakter anime Konosuba itu bisa dibilang salah satu anime yang top tier. Karena karakter mereka itu sinkron, bahkan karakter mereka itu sinkron dengan voice aktornya. Dan itulah yang membuat komedi di anime Konosuba ini bekerja. Selain pengkarakterannya, apa yang menarik dari Konosuba adalah bagaimana cara penulisnya membentuk dunianya. Ada beberapa orang yang berpikir, dan salah satunya aku. Aku berpikir kalau Konosuba adalah D&D. Kalian tahu game D&D? Ya, itu adalah dunia Konosuba. Jadi intinya dunia di Konosuba bagus dan karakternya juga bagus. Ditambah lagi ini anime parodi yang komedinya kocak mampus. Dan 3 itu tadi adalah Big Three isekai. Dan kalau kau tanya menurutku apa yang paling bagus di antara Big Three isekai ini, aku bakal jawab Overlord. Kenapa Overlord? Karena menurutku anime ini benar-benar menggambarkan kayak dunia nyata gitu. Maksudnya dunia nyata bukan ada tengkorak bisa hidup, bukan ada vampir atau skubus, bukan. Tapi anime ini memperlihatkan kalau dunia itu abu-abu. Gak ada yang
100% jahat dan gak ada yang 100% baik. Masing-masing orang itu punya tujuannya masing-masing. Ini mungkin hot takes dan kemungkinan besar kalian gak setuju sama apa yang ku bilang. Tapi menurutku Overlord itu adalah anime yang punya world building dan karakter building yang bagus di antara semua isekai yang ada. Ya, termasuk Konosuba. Menurutku Overlord emang ada di atas itu gitu. Tapi sayangnya animasinya gak bagus. Dan sebenarnya aku tuh mau masukin Digimon tadinya untuk masuk ke dalam Big 3 Isekai. Tapi ya kayaknya agak kurang cocok kalau masukkan Digimon karena ya emang Digimon populer. Tapi ini kayaknya untuk Isekai modern gitu. Dan misalnya kalau kau nggak terima, ya silakan jawab aja di kolom komentar, kasih pendapatmu. Dan kalau misalnya kau nggak terima sama Mushoku Tensei yang nggak masuk ke dalam Big 3, iya, lebih baik kau tidur siang karena Mushoku Tensei emang gak sebagus itu. Yang bagus like novelnya. Dan ya udahlah ya, itu aja. Aku admin Yami, stay clean and sound. Sini. Sini. Dengerin baik. Sini. Dengerin baik-baik. Kasih tahu ya. Mushoku Tensei itu gak sebagus itu. Apalagi animenya ya. Yang bagus dari Mushoku Tensei itu apa? Like novelnya. Ya. Like novelnya itu ngasih berbagai perspektif, ceritanya juga oke, world buildingnya oke gitu. Tapi kalau di anime, ada banyak gitu yang dipotong. Jadi tidak sebagus itu. Yang dimana orang-orang juga, aku yakin banyak yang gak suka dengan Rudeus gitu kan. Karena Rudeus itu karakternya agak CBL gitu. Bang, CBL apa bang? Pikir sendiri. Kalau kau nggak tahu, kau bener-bener masih kecil dan emang nggak layak buat tahu. Nggak usah nonton Mushoku Tensei. Tapi Mushoku Tensei masuk top 5 lah. Kalau nggak ada ReZero. ReZero kan udah 3. Mana kemarin waktu live-nya ReZero fans Mushoku Tensei pada ribut lagi, dia anjing norak banget ya.